Neraka Lembah Tengkorak. Bagian 2. Kelamlah paras keseluruhan anggota Partai Telaga Wangi, lebih-lebih ketiga putra Dewa Pedang serta Suwita, istri Dewa Pedang, mendengar ucapan si bayangan setan yang mengandung penghinaan itu. Namun, Dewa Pedang sendiri, anehnya, masih tetap bisa berlaku tenang-tenang duduk di kursinya. Ketua, seru Chandra Masa pula. Harap kau memberi izin padaku untuk menghadapi lagi manusia yang tidak tahu aturan dan tak tahu peradatan, serta tak tahu diri ini. Baik Chandra, tapi kali ini hati-hatilah, jawab Ketua Partai Telaga Wangi pula. Mendengar ini, maka tak menunggu lebih lama Chandra Masa segera cabut pedangnya yang terbuat dari perak murni, sehingga sinar matahari membuat senjata itu berkilauan. Jilid 3. Begitu melihat lawan memegang senjata, maka si bayangan setan dengan penuh bernafsu segera melancarkan serangan ganas diiringi bentakan dahsyat, terima jurus kematianmu ini, orang muda. Besi hitam yang berbentuk pendayung itu menderu ke arah Chandra Masa dengan dahsyatnya. Si pemuda dengan gesit melompat ke samping, dan dari samping kemudian dengan cepat mengirimkan serangan pedang. Maka kelihatanlah sinar hitam dari senjata si bayangan setan saling gulung-bergulung dengan sinar putih pedang Chandra Masa. Hampir berakhir jurus yang sangat hebat itu, tiba-tiba terdengarlah jeritan Chandra Masa. Pedangnya mental, tapi lekas disambut kembali dengan tangan kiri. Pemuda ini kemudian melompat mundur ke belakang. Lengan kanannya kelihatan terkulai dan mengucurkan darah. Senjata lawan telah mematahkan tulang lengan itu. Bayangan setan, seru Dewa Pedang. Pertandingan ini diadakan bukan untuk saling mencelakai satu sama lain, tapi hanya untuk menguji tingkat kepandaian dalam ilmu silat. Si bayangan setan mendengus dan tertawa buruk. Kalau pihakmu kalah, kau banyak bicara. Silakan suruh maju anggotamu yang lain. Sementara itu, Chandra Masa setelah menjura terlebih dahulu kepada ketua partainya, segera kembali ke tempat, dan beberapa anggota partai turun memberi bantuan mengobati tangan Chandra Masa yang patah. Dari samping kanan, tiba-tiba melompat sesosok tubuh. Ternyata dia adalah Suralangi, pengurus Partai Telaga Wangi Daerah Selatan. Sambil menjura di hadapan Dewa Pedang, berkatalah laki-laki berbadan pendek tapi tegap kekar ini. Ketua, mohon izinmu untuk menghadapi manusia ini. Dewa Pedang menjawab dengan anggukan kepala. Suralangi cabut pedangnya dan melangkah ke hadapan si bayangan setan. Harap kau sudi memberi sedikit pelajaran padaku, kata pengurus Partai Daerah Selatan ini. Bayangan setan menyeringai. Silakan kau memulai lebih dahulu, katanya. Maka, tidak sungkan-sungkan lagi Suralangi segera kiblatkan pedang peraknya. Dengan mengeluarkan jurus terhebat dari ilmu pedang ciptaan Dewa Pedang yang dinamai 1000 Pedang Mengamuk, maka Suralangi dalam sekejap mata sudah mengurung lawan dengan sambaran-sambaran pedang yang dahsyat. Jubah hitam si bayangan setan sampai berkibar-kibar oleh siuran angin pedang. Diam-diam si bayangan setan terkejut juga melihat permainan pedang lawan. Segera diputarnya senjatanya dengan sebat. Beberapa kali senjata kedua orang itu saling beradu keras dan nyaring, serta memercikkan bunga api. 5 jurus berlalu dengan cepat. Sampai sekian lama, keduanya kelihatan seimbang. 5 jurus lagi berlalu di bawah penyaksian puluhan pasang mata para hadirin. Suralangi, lekas disudahi saja, terdengar seruan Ketua Partai Telaga Wangi. Mendengar ini, maka Suralangi dengan gesitnya bergerak ke samping satu langkah. Ketika lawan memburu dengan sambaran besi hitam berbentuk pendayung, maka Suralangi kembali ke posisinya semula, dan dari sini menggempur dengan jurus yang dinamai ular sanca keluar sarang mematuk gunung. Buukek! Besi hitam di tangan si bayangan setan mental ke udara. Dari mulut manusia berjubah hitam ini keluar keluhan kesakitan. Ketika diperhatikannya, ternyata tulang belakang telapak tangannya remuk. Suralangi telah mempergunakan hulu pedangnya untuk menghantam belakang telapak tangan si bayangan setan. Sementara si bayangan setan masih merintih kesakitan, maka Suralangi menyarungkan pedang dan berkata, "Terima kasih, kau telah memberi banyak pelajaran padaku, bayangan setan." Kali ini si bayangan setan benar-benar kehilangan muka. Di bawah sorak-sorai para hadirin, dia membungkuk mengambil senjata besi hitamnya, dan melompat meninggalkan panggung, menghilang di jurusan timur. Suralangi menjura di hadapan ketua partainya, lalu melangkah kembali ke tempatnya. Namun di saat inilah satu sosok tubuh melesat ke atas panggung dari kelompok hadirin sebelah barat. Ternyata manusia ini adalah seorang nenek-nenek bongkok bermuka keriput cekung, bermata besar dan lebar seperti jengkol. Tubuhnya yang bongkok itu ditutupi oleh sehelai kain merah, sedang pada pinggangnya tergantung sebuah kelewang yang juga berwarna merah. "Saudara,
menegur si nenek terhadap Suralangi. Kepandaianmu memang patut dipuji. Jurus ular sanca keluar sarang mematuk gunung tadi patut dikagumi. Aku percaya, tentu kau masih banyak mempunyai simpanan jurus-jurus silat partaimu yang hebat. Bersediakah memperlihatkannya kepadaku? Kaget sekali Suralangi melihat kemunculan nenek-nenek ini. Dan lebih kaget lagi karena si nenek mengetahui betul nama jurus permainan pedang yang telah dikeluarkannya ketika mempecundangi si bayangan setan tadi. Suralangi melirik ke sebelah kanan, di mana ketua partai Telaga Wangi duduk. Dan dilihatnya Dewa Pedang merangkapkan kedua tangan di muka dada, sedang kulit kening mengerenyit. Munculnya nenek-nenek berkain merah ini, yang bukan lain adalah nenek kelewang merah, juga mengejutkan Dewa Pedang. 5 tahun berselang, dia pernah bentrokan dengan perempuan tua ini ketika nenek kelewang merah berusaha membantu satu gerombolan jahat yang mengacau di kota Raja Demak. Karena pihaknya lebih kuat dan banyak, maka nenek kelewang merah dan kawan-kawan berhasil dikalahkan oleh Dewa Pedang dan rekan-rekannya. Itu terjadi 5 tahun yang lalu. Jika nenek kelewang merah di saat ini muncul kembali, pastilah ada sangkut pautnya dengan peristiwa lama itu, menurut pertimbangan Dewa Pedang. Suralangi akan sukar untuk menghadapi perempuan tua ini, kalau tak mau dikatakan akan dapat dikalahkan. Namun untuk menyuruhnya mundur tidak pula mungkin, karena ini akan membuat lunturnya nama partai. Ketika melihat ketuanya menganggukkan kepala, maka Suralangi maju selangkah. Terima kasih. Rupanya masih ada di antara para hadirin yang ingin menguji terhadap partai kami. Tapi sebelumnya, bolehkah aku mengenal nama dan gelarmu, Nenek? Perempuan tua itu tertawa terkemprot-kemprot. Namaku tidak penting, orang-orang memanggil aku Nenek Kelewang Merah. Dugaan Suralangi bahwa perempuan ini adalah Nenek Kelewang Merah ternyata tidak meleset. Tergetar juga hatinya begitu mengetahui siapa lawan yang dihadapinya. Nah, kuharap kita tak perlu banyak tutur kata lagi. Silakan mulai, ujar Nenek Kelewang Merah pula, lalu mengambil kelewangnya. Keluarkan semua ilmu simpananmu yang hebat-hebat. Terhadapku yang tua, tak usah sungkan-sungkan. Seperti berhadapan dengan si bayangan setan tadi, maka pada jurus permulaan Suralangi segera menggempur lawannya dengan ilmu pedang, 1000 pedang mengamuk. Ah, kalau cuma jurus, 1000 pedang mengamuk, ini namanya bukan ilmu simpanan, mengejek Nenek Kelewang Merah. Kelihatannya memang dia acuh tak acuh saja terhadap sinar senjata lawan yang membungkusnya dengan ketat. Ayo, keluarkan jurus partaimu yang paling lihai, kalau tidak aku tak tanggung jawab. Penasaran sekali, maka Suralangi percepat putaran pedangnya, sehingga senjata itu benar-benar laksana ribuan banyaknya. Manusia tolol, disuruh keluarkan ilmu simpanan, malah meneruskan jurus gila ini. Wut, wut, wut. Nenek Kelewang Merah kiblatkan kelewangnya 3 kali berturut-turut. 3 larik sinar merah menderu membentuk silang 6. Angin yang diterbitkan senjata ini deras sekali, dan hebatnya, sinar putih dari pedang Suralangi yang mengurungnya dengan serta-merta menjadi tertindih, lalu buyar. Suralangi terkejut sekali, Dewa Pedang menghela napas dalam. Nyatanya manusia ini jauh lebih hebat dari 5 tahun yang silam. Ketua Partai Telaga Wangi membatin. Kemudian dengan ilmu menyusupkan suara, dia memberi peringatan. Hati-hati Sura, manusia ini lihai sekali. Gempur dia dengan jurus-jurus terhebat. Di hadapannya, Nenek Kelewang Merah berdiri terbongkok-bongkok dan menyeringai. Apa kau masih belum mau perlihatkan ilmu simpananmu? Jangan menyesal kalau terlambat. Nenek Kelewang Merah, lihat pedang, seru Suralangi. Pedang perak murni itu berkelebat deras, memapas sekaligus ke 6 bagian tubuh si nenek. Namun dengan gesitnya, Nenek Kelewang Merah berhasil menghindarkan serangan ganas itu, dan malahan berbalik melancarkan serangan balasan yang betul-betul menyirapkan darah. Traang, Suralangi terpaksa pergunakan pedangnya untuk menangkis sambaran kelewang lawan ke arah leher yang tak mungkin untuk dielakkan lagi. Tangannya terasa pedas dan pegal ngilu, sedang mata pedangnya kelihatan gompal dihantam senjata lawan. Menyaksikan hal ini, maka tak ayal lagi Suralangi segera putar pedangnya demikian rupa, dan lancarkan 3 serangan ilmu pedang yang terlihai dari ilmu pedang Partai Telaga Wangi. Ketiganya ialah jurus Garuda Menukik Minum Air Telaga, disusul oleh jurus Naga Sakti Sebatkan Ekor, dan diakhiri dengan jurus Halilintar Membelah Bumi. Pedang perak itu yang kelihatan hanya merupakan sinar putih belaka, menyambar ke arah kepala Nenek Kelewang Merah, membalik memapas pinggang, kemudian naik lagi ke atas dan menetak dari atas ke bawah. Jika jurus ini berhasil, maka kalau tidak kepala Nenek Kelewang Merah terbabat putus, mungkin akan kutung pinggangnya,
atau mungkin juga akan terbetak kepalanya sampai ke dada. Namun nenek kelewang merah tidak cedera. Tangannya bergerak, sinar merah dari kelewang menggebu-gebu. 3 jurus terhebat tadi dengan serta-merta buyar. Si nenek tertawa melengking dan mengejek. Kiranya Partai Telaga Wangi hanya memiliki jurus-jurus butut. Geram sekali, Suralangi susul serangannya yang tadi buyar dengan 2 serangan berantai, serta pukulan tangan kiri dan tendangan kaki kanan. Si nenek putar kelewangnya 2 kali, dan lagi-lagi serangan Suralangi dibikin lumpuh. Sekarang terima jurusku ini, jurus yang kunamakan, naga sakti keluar dari laut. Ucapannya itu ditutup dengan mengiblatkan kelewangnya sebat sekali, betul-betul laksana seekor naga yang keluar dari dalam laut, karena meskipun sebat, tapi sambaran kelewang itu berliku-liku, sukar diduga bagian mana sebenarnya yang menjadi sasarannya. Sura, cepat keluar dari kalangan. Serang lawan dari samping, memperingatkan Dewa Pedang dengan ilmu menyusupkan suara. Suralangi segera melompat ke belakang dan bergeser ke samping, namun gerakannya selanjutnya tak mampu dilakukannya. Kelewang lawan menderu menyambar ke mukanya. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri adalah mempergunakan pedang untuk menangkis. Dan laksana sebuah pisau tajam memutus wortel, demikianlah kelewang merah si nenek membabat putus pedang perak Suralangi tepat di batas muka hulunya. Dan gerakan nenek kelewang merah tidak sampai di situ saja. Tubuhnya melesat ke muka. Sura, awas, teriak beberapa orang anggota Partai Telaga Wangi. Namun terlambat, kaki kanan nenek kelewang merah lebih dahulu menghantam dada Suralangi. Tak ampun lagi, tubuh Suralangi mencelat mental, terus masuk ke dalam telaga. Jilid 4. Telaga yang airnya tadi bening kini kelihatan merah oleh darah. 2 orang anggota partai segera menghambur masuk ke dalam telaga dan membawa Suralangi ke tepian. Sampai di tepi telaga, Suralangi muntah darah lalu roboh pingsan. Ketua Partai Telaga Wangi menghela napas dan rangkapkan kedua tangannya di muka dada. Nenek kelewang merah, kata Dewa Pedang. Ilmu silatmu bagus dan patut dipuji. Tapi ketahuilah, maksud menguji bukan berarti mencelakai. Nenek kelewang merah tertawa mengikik. Sekarang kau bisa bicara begitu, Brajaguna, kata si nenek pula dengan menyebut nama asli Dewa Pedang. Apa kau juga membuka mulut sewaktu anggota partaimu tadi mencelakai si bayangan setan? Bukan anggota partaiku yang mencelakainya, nenek kelewang merah, tapi si bayangan setan sendiri yang mencari celaka, menyahuti Dewa Pedang. Si nenek tertawa lagi, mengikik lebih panjang dari tadi. Suara tertawanya ini menusuk-nusuk gendang-gendang telinga. Maklumlah semua orang bagaimana tingginya tenaga dalam si nenek. Ketika dia berhenti tertawa, maka ia pun berkata, pintar bicaramu masih seperti dulu saja, Brajaguna. Tapi kalau ilmu silatmu tingkatnya juga seperti dulu, kurasa belum saatnya kau memangku jabatan ketua dan mendirikan partai baru di dunia persilatan. Marahlah sekalian orang dari Partai Telaga Wangi atas penghinaan ini. Dari samping melesat sesosok tubuh, dan berdiri 6 langkah di hadapan nenek kelewang merah. Ternyata dia adalah Indrajaya, putra tertua dari Dewa Pedang sendiri. Nenek kelewang merah, aku tak dapat menerima penghinaanmu tadi, kata Indrajaya. Si nenek kernyitkan kening, matanya yang lebar macam jengkol disipitkannya sedikit. Lalu dengan senyum-senyum dia berkata, melihat kepada tampangmu, pastilah kau anaknya si Dewa Pedang. Ah, nyalimu memang besar, anak muda, sebesar bapakmu dulu. Tapi lucunya, bapaknya yang dihina, kenapa anaknya yang maju? Kuharap kau bisa menjaga mulut dan tahu di mana berada, orang tua, bentak Indrajaya. Nenek kelewang merah masih senyum-senyum seperti tadi. Soal mulutku, soalku sendiri, orang muda. Mulutku mau bicara dan keluarkan apa saja, siapa mau peduli? Jengkel sekali, Indrajaya maju 1 langkah. Memang sekalipun kau berak dari mulut, tak ada yang mau peduli, tukas Indrajaya, sehingga semua yang hadir tertawa terbahak-bahak. Kelamlah muka si nenek. 70 tahun hidup, baru hari ini aku, nenek kelewang merah, menerima hinaan dari seorang bocah setan alas. Mulut perempuan tua itu komat kamit sebentar, lalu, semestinya sudah kupecahkan kepalanya, tapi melihat tampangmu begitu gagah, aku masih punya rasa belas kasihan. Cepat berlutut dan minta ampun. Indrajaya mendengus. Jangan anggap remeh semua orang, nenek tua. Terima dulu bekas tanganku pada mukamu yang keriput itu, baru aku sudi berlutut. Keparat betul, bentak nenek kelewang merah. Dikasih ampun, minta dikeremus. Apa kau punya selusin tangan 6 kepala, berani menantang aku? Bapakmu juga belum tentu menang melawanku.
Mendidih darah Indrajaya mendengar lagi-lagi nama bapaknya dihina si nenek. Lihat pedang, bentak Indrajaya. Si nenek bongkok di samping tertawa mencemooh juga agak heran, karena ancaman yang dilakukan oleh pemuda itu di saat sama sekali tangannya masih belum memegang pedang. Namun sekejap mata kemudian terkejutlah nenek kelewang merah ini, ketika melihat selarik sinar putih yang menyilaukan berkiblat membabat dari kanan ke kiri, persis di depan hidungnya. Nenek kelewang merah berseru tertahan, dan melompat 2 langkah ke belakang. Ketika melihat ke muka, ternyata si pemuda sudah memegang sebilah pedang dari perak murni. Diam-diam hati perempuan tua ini menjadi tergetar juga. Jurus apakah yang telah dikeluarkan oleh si pemuda hingga demikian hebatnya? Kalau anaknya sudah begini tinggi kepandaiannya, tentu Dewa Pedang sendiri lebih lihai lagi. Sementara itu, di antara para hadirin mulai terdengar kerasak kerisik yang menyatakan rasa kagum terhadap serangan kilat yang dilancarkan oleh Indrajaya tadi. Untuk tidak keliwat kehilangan muka, maka dengan nada masih menganggap rendah lawan, si nenek berkata, "Orang muda, kalau kau bermaksud hendak mencoba kepandaianku, sebaiknya kau ajak 2 saudaramu yang lain. Bapak sama ibumu kalau mau juga boleh. Kalau kau tak punya nyali menghadapiku sendirian, angkat kain burukmu tinggi-tinggi dan larilah dari sini." Balas mengejek Indrajaya. "Penghinaanmu sudah lewat takaran, bocah setan," teriak nenek kelewang merah. Tangan kanannya bergerak. Wut! Selarik sinar merah melanda ke kepala Indrajaya. Hebat dan cepat tiada terkirakan. Inilah jurus yang dinamakan perempuan tua itu dengan kelewang melanglang jagat. Beberapa lawan tangguh dan utama telah menemui kematiannya dalam jurus yang hebat ini. Dan di saat itu, nenek kelewang merah sudah membayangkan bahwa kelewangnya kali ini pun akan memapas licin kepala si pemuda yang kurang ajar dan telah berani menantangnya. Namun si nenek jadi terkesiap dan berubah parasnya, ketika menyaksikan bahwa serangan kelewangnya hanya mengenai udara kosong, bahkan Indrajaya sendiri lenyap dari pandangannya. "Ah, gelarmu sebagai nenek kelewang merah nyatanya hanya kosong belaka." Mendengar suara Indrajaya di belakangnya, si nenek segera membalik dan wut! Wut! 2 kali lagi kelewangnya mengelebatkan angin deras dan sinar merah yang dahsyat. Namun lagi-lagi dia hanya menyerang tempat kosong. "Apa kau bertempur sendirian melawan tempat kosong, orang tua?" Terdengar lagi suara mengejek Indrajaya dari samping belakang. Sekali lagi si nenek putar dengan cepat tubuhnya yang bongkok, dan lancarkan 3 kali serangan berantai, bahkan kali ini juga disertai pukulan tangan kosong dari tangan kirinya. Namun hasilnya tetap seperti tadi. Suara riuh rendah semakin bising. Banyak para tamu yang hadir mengagumi ketinggian ilmu meringankan tubuh Indrajaya. "Pemuda setan, apa kau cuma berani menghindar dan lari mengelit begitu saja?" bentak nenek kelewang merah dengan geram. "Siapa bilang aku tak berani melabrakmu, perempuan sombong?" sahut Indrajaya. Sesaat kemudian, maka larikan-larikan sinar putih menyilaukan yang tiada terkirakan banyaknya telah menggempur dan membungkus tubuh sang nenek. Tanpa membuang waktu, nenek kelewang merah putar kelewangnya laksana kitiran. Maka sinar putih dan merah kini saling bergumut, berpalun-palun. Deru angin tiada terkirakan derasnya, sedang tubuh kedua manusia yang bertempur itu lenyap menjadi bayang-bayang. Cepat sekali, 10 jurus sudah lewat. Permainan ilmu pedang, 1000 pedang mengamuk, yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Suralangi, kini dimainkan oleh Indrajaya, hebatnya bukan main. Sebagai anak sulung dari ketua partai Telagawangi, Indrajaya meskipun belum sempurna betul, tapi boleh dikatakan 3/4 ilmu Dewa Pedang telah diwarisinya. Selewat jurus ke-12, maka kelihatanlah bagaimana si nenek menjadi terdesak hebat. Beberapa ilmu simpanannya yang lihai-lihai telah dikeluarkannya untuk menghancurkan serangan dan kurungan pedang lawan, namun sia-sia belaka. Maka perempuan tua ini jadi keluarkan keringat dingin, lebih-lebih ketika dia dibikin kepepet ke panggung sebelah utara. "Apa mulut besarmu kini sudah jadi bisu, perempuan tua?" ejek Indrajaya. Nenek kelewang merah menyahuti dengan satu bentakan keras. Kelewangnya menderu dahsyat. Indrajaya tak tinggal diam. Tubuhnya berkelebat lenyap. Hanya sinar putih yang kelihatan bergulung-gulung melabrak dan menindih sinar merah dari kelewang si nenek tua. Tiba-tiba, kres, nenek kelewang merah berseru keras. Rambutnya yang kelabu dan disanggul kuncir di atas kepala terbabat putus disambar pedang perak Indrajaya. Sebelum dia punya kesempatan untuk melompat mundur, tahu-tahu sudah terdengar pula jeritannya. Daging lengannya tergores panjang sedalam 1/4 senti disambar ujung pedang Indrajaya. Darah berlelehan, senjata perempuan tua itu terlepas dan jatuh di panggung.
Gemparlah para hadirin menyaksikan hal ini. Perempuan tua berumur 70 tahun yang dikenal di dunia persilatan dengan julukan Nenek Kelewang Merah, hari itu telah dipecundangi oleh seorang pemuda belia. Dengan muka merah laksana saga karena malu, dengan terbongkok-bongkok Nenek Kelewang Merah mengambil kelewangnya, lalu dengan geramnya berkata pada Indrajaya, "Apa yang terjadi hari ini tidak bakal kulupakan. Kelak aku datang kembali untuk mengorek kau punya jantung dari balik tulang dadamu." Abis berkata demikian, diiringi oleh sorak-sorai mereka yang hadir, maka tanpa menoleh lagi, si nenek tua itu segera meninggalkan tempat tersebut. Belum lagi abis sorak-sorai para hadirin, tahu-tahu seorang resi berpakaian ungu sudah melesat naik ke atas panggung. Munculnya resi ini dengan serta-merta menghentikan segala kehiruk-pikukan. Semua mata ditujukan kepadanya. Sikapnya yang tenang dan mimik air mukanya yang polos menyatakan bahwa dia mempunyai wibawa serta berilmu tinggi. Pada punggung dan dada jubahnya yang berwarna ungu itu kelihatan gambar tombak bermata 3 yang disulam dengan benang emas. Melihat jubah dan sulaman tombak emas kepala 3 itu, maka segenap yang hadir serta tuan rumah segera mengenali siapa adanya resi tersebut. Di dunia persilatan, dia dikenal dengan julukan 3 tombak emas Trisula, dan berdiam di Pulau Wuwutan di pantai selatan Jawa Tengah. Bersama 2 orang resi lainnya, dia membentuk satu perkumpulan silat yang akan melakukan tugas apa saja dan dari manapun datangnya, asal dibayar dengan uang atau barang-barang berharga. Dikabarkan komplotan 3 tombak emas Trisula dulunya juga turut menjadi kaki tangan pengkhianat yang hendak meruntuhkan Demak. Mengapa sampai salah satu anggota perkumpulan 3 tombak emas Trisula itu bisa sampai di tempatnya belum dapat dijajaki oleh ketua partai Telaga Wangi, karena memang dia merasa tak pernah memberikan undangan pada mereka. Apakah manusia ini cuma datang sendirian, atau bersama 2 rekannya lainnya? Mungkin pula kedatangannya atas bayaran seseorang atau satu perkumpulan lain, dengan tugas membuat kekacauan pada saat peresmian pendirian Partai Telaga Wangi. Resi itu setelah memandang ke seluruh anggota partai, melirik sekilas pada Indrajaya, kemudian menganggukkan kepalanya pada Dewa Pedang. "Aku adalah Godapati, salah seorang yang termuda dari 3 tombak emas Trisula. Meski tak diundang, telah memberanikan diri untuk datang kemari." "Ah," Dewa Pedang balas mengangguk. "Sudah barang tentu ini satu kehormatan bagi kami menerima kunjungan seorang tokoh silat macam saudara." Godapati batuk-batuk beberapa kali, lalu berkata pula, "Sudah lama aku mendengar nama besar Dewa Pedang. Ketika mendengar kabar yang dibawa oleh angin bahwa Dewa Pedang hendak membangun satu partai baru dalam dunia persilatan, maka itu mendorong aku untuk datang dan menyaksikannya sendiri." Terima kasih," kata Dewa Pedang. "Jika ketua partai Telaga Wangi memberi izin, aku berkehendak sekali untuk melihat dari dekat kehebatan permainan pedang ketua partai." Dewa Pedang tertawa jumawa. Putra kedua dari sang ketua tiba-tiba berdiri. "Ayah, perkenankan aku mewakilimu dalam memenuhi kehendak tamu kita ini." Dewa Pedang merenung sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Namun dengan ilmu menyusupkan suara, dia berkata pada anaknya, "Hati-hati, Jayeng Rana, dia lihai sekali, senjatanya sebuah tombak emas bermata 3. Ingat baik-baik, jangan sampai pedangmu beradu atau bertempelan dengan senjatanya." Godapati meneliti Jayeng Rana dengan matanya yang tajam. Kemudian pemuda itu melangkah ke hadapannya. "Tombak emas Trisula," kata Jayeng Rana, "atas izin ayahku selaku ketua partai Telaga Wangi, kuharap kau tak keberatan kalau niatmu terhadap ayahku, aku yang mewakilinya. Jika saja tidak menyaksikan sendiri kelihaian Indrajaya tadi, maka pastilah Godapati akan menganggap remeh terhadap si pemuda. Tapi untuk menjaga nama besar dirinya dan nama gagah perkumpulannya, maka Godapati berkata, 'Ah, dari jauh datang hendak bertemu dan bertutur ilmu dengan Dewa Pedang, sampai di sini hanya diberi kesempatan untuk berhadapan dengan putranya.'" Godapati berpaling pada ketua partai Telaga Wangi dan berkata, "Dewa Pedang, kuharap kau jangan marah bila terhadap putramu nanti aku kesalahan tangan." Meski tahu bahwa tutur kata yang sopan itu adalah dibuat-buat saja, namun Dewa Pedang tersenyum dan mengangguk ramah. Maka dari balik jubah ungunya, Resi Godapati segera mengeluarkan sebuah tombak yang terbuat dari emas dan bermata 3. "Sebagai tamu, apakah kau keberatan bila aku yang mulai menyerang lebih dahulu, orang muda?" "Silakan, tombak emas Trisula," jawab Jayeng Rana. Dengan mengeluarkan bentakan yang teramat dahsyat, Resi Godapati menyerang. Senjatanya berkelebat dan menimbulkan 3 larik sinar kuning emas, namun anehnya senjata yang berbentuk tombak kepala 3 itu bergerak agak lamban.
Melihat ini, Jayeng Rana segera hendak menabas senjata lawan dengan pedangnya. Namun ketika dia ingat pesan ayahnya bahwa sekali-kali jangan sampai beradu senjata atau menempelkan pedang dengan senjata lawan, maka pemuda itu mengurungkan niatnya. Seandainya Jayeng Rana meneruskan niatnya tadi hendak memapas senjata lawan, maka dalam jurus pertama itu pastilah Resi Godapati akan menjepit badan pedangnya antara salah satu lengkungan dua mata tombak, kemudian akan mematahkan pedang itu. Godapati sendiri merasa heran mengapa si pemuda tak meneruskan niatnya, dan dia membatin, mungkin sekali Jayeng Rana mengetahui rahasia kehebatan senjatanya. Maka tanpa menunggu lebih lama, dia segera menyerang kembali. Jayeng Rana berkelebat dan bergerak gesit. Kegesitan inilah yang banyak menolongnya dari serangan senjata lawan yang hebat itu. Ketika Godapati mempercepat gerakannya, maka Jayeng Rana juga mempercepat kelebatannya, sehingga kedua orang itu hanya merupakan bayang-bayang saja kini, dan dalam waktu yang singkat, keduanya sudah bertempur 15-an jurus. Para tamu yang hadir dan pihak tuan rumah sendiri menyaksikan pertempuran itu dengan mata hampir tak berkedip. Sudah beberapa kali Jayeng Rana mengeluarkan jurus-jurus terlihai dari permainan pedang Partai Telaga Wangi, namun sampai begitu jauh tak berhasil membuat kemajuan. Resi Godapati sendiri tidak pula mampu melakukan sesuatu daripada seperti keadaannya di saat itu. Sukar baginya untuk menerobos pertahanan lawan. Berkali-kali dia berusaha untuk menjepit pedang Jayeng Rana, tapi si pemuda senantiasa menjauhkan pedangnya dari ujung tombak kepala tiga itu. Ketika pertempuran sudah berjalan 25 jurus, Resi Godapati mulai menjadi penasaran. Di samping itu, telinganya mulai mendengar ejekan-ejekan para tamu di sekitar panggung yang membuat dia jadi kehilangan muka. Hehehe, jika 3 jurus lagi kau tak mampu mengalahkan pemuda itu, sebaiknya kembali saja ke Pulau Wubutan, dan tak usah munculkan diri lagi di dunia persilatan. Terdengar suara mengejek dari panggung sebelah barat. Suara ini adalah suara manusia yang tadi pertama kali juga telah mengejek si bayangan setan. Godapati kertakkan rahangnya, tangan kirinya dengan cepat masuk lalu keluar lagi dari saku jubah. Awas jarum, seru Resi Godapati. Jayeng Rana membentak keras dan melompat ke udara setinggi 5 tombak. Puluhan jarum emas yang menjadi senjata rahasia Resi Godapati lewat di bawahnya. Dan pada detik itu pula, laksana seekor burung Garuda menyambar mangsanya, maka menukiklah Jayeng Rana. Pedangnya menyambar deras ke arah leher lawan. Resi Godapati cepat menangkis dengan senjatanya. Di samping Jayeng Rana tak mau bentrokan senjata, maka dengan cepat dan tak terduga sama sekali, pemuda itu gerakan pedang membuat satu tusukan kilat ke arah dada. Demikianlah cepatnya, sehingga Godapati tak punya kesempatan untuk menangkis kembali. Terpaksa Resi lihai itu memaki dalam hati, dan cepat-cepat melompat ke belakang. Pada lompatan ke belakang ini, sang Resi membuat lagi satu gerakan yang hebat luar biasa. Tubuhnya jungkir balik di udara. Tombak emas Trisula di tangannya menyapu dari samping, dan tahu-tahu salah satu lengkungannya telah berhasil menjepit pedang perak di tangan Jayeng Rana. Begitu berhasil menjepit, segera Godapati memutar tombaknya. Di lain pihak, karena tidak ingin senjatanya menjadi patah dua, Jayeng Rana terpaksa dengan cepat melepaskan pedangnya. Namun dia tak mau terima kalah begitu saja. Begitu pedangnya dirampas lawan, cepat laksana kilat pemuda itu jatuhkan diri ke lantai, dan Brit, sekali Jayeng Rana gerakkan tangannya, maka robeklah jubah ungu Resi Godapati. Penasaran sekali karena jubah kebesarannya dirusak lawan, Resi Godapati hantamkan tombaknya ke tubuh Jayeng Rana. Yang diserang menggulingkan dirinya dengan cepat, dan sekejap mata kemudian tombak kepala tiga itu menancap di lantai papan panggung sampai setengahnya.